Kita mulai, Bu. Assalamualaikum, Ibu Rini. Waalaikumsalam, Ibu Triana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Kabar saya lagi baik-baik saja. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Ibu. Kemarin Ibu ada menghubungi saya dan sesuai kesepakatan waktu itu kita akan berbincang-bincang sedikit hari ini ya, Bu. Pada Iya, Bu. kesempatan ini kira-kira apa yang Ibu sampaikan pada saya? Iya, Bu. Saya ini niatnya ingin berbincang-bincang sedikit ya dengan Ibu soal murid yang ada di kelas saya itu, Bu. Di kelas saya itu ada murid yang setiap hari selalu saja menangis kalau ingin ditinggal sama ibunya. Dia selalu mau ditunggui sama ibunya. Nah, sedangkan saya itu maunya dia itu jadi anak yang mandiri, Bu, tidak tergantung lagi sama orang tua. Karena menurut saya, anak yang seusia dia itu sudah bisa mandiri dalam mengerjakan hal-hal yang kecil, seperti itu, Bu. Oh, jadi masalah ibu ini punya anak yang masih tergantung pada ibunya. Ibu ingin Iya, Bu. ibu ingin supaya anak ini bisa mandiri dan tidak menangis lagi kalau ditinggal ibunya. Iya, Bu. Betul sekali. Itu yang saya inginkan. Kira-kira pada perbincangan kita kali ini yang ibu harapkan? Tentunya setelah ngobrol dengan Ibu, saya ingin masalah saya ini bisa terpecahkan, Bu. Jadi ibu ingin dapat solusi dari masalah yang ibu hadapi. Menurut ibu sendiri, anak yang mandiri itu seperti apa sih, Bu? Menurut saya pribadi ya, Bu ya, kalau anak yang mandiri itu dia tidak tergantung lagi pada orang tuanya. Misalnya, dia sudah berani di dalam kelas belajar bersama temannya yang lain. Tidak ditunggu sama orang tuanya lagi, Bu. Menurut ibu nih, kira-kira apa yang membuat anak itu menangis? Dari pantauan saya ya, Bu, mungkin anak itu belum merasa nyaman dalam lingkungan belajarnya. Dia juga belum akrab dengan temannya di kelas. Oh iya, berarti anak itu belum terbiasa dengan lingkungan yang sekarang ini. Kira-kira apa yang bisa ibu lakukan supaya anak tersebut merasa nyaman dan akrab dengan temannya? Mungkin saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan ya, Bu. Tentu ya Ibu. Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, menurut Ibu sendiri, lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa? Bisa di Yang menurut saya lingkungan belajar itu yang nyaman membuat kelas itu menjadi lebih menarik, Bu. Misalnya dengan menghias kelas, menciptakan permainan yang beragam, membuat pelajaran yang menyenangkan bagi murid. Terus lagi misalnya bisa memajang hasil karya siswa, Ibu, supaya mereka bisa bangga dengan hasil kerja mereka dan bisa membuat anak nantinya betah berada di dalam kelas, Bu. Ya, sangat menarik sekali Ibu dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, kalau untuk membuat anak bisa akrab dengan temannya, tindakan apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin ya, Bu, saya
akan mengimplementasikan pembelajaran KSE di kelas Ibu. Juga saya akan berusaha menciptakan budaya positif di dalam kelas. Bagus sekali Ibu. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam penerapan KSE ini, Bu? Iya Ibu, langkah yang akan saya terapkan misalnya dengan membuat papan emoji Bu, dan mengimplementasikan PSE di kelas. Menurut saya ini sangat bagus sekali ya Bu ya. Kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita ini ada dua. Pertama, Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan langkah-langkahnya tadi. Yang kedua, Ibu akan mengimplementasikan PSE, pelajaran sosial emosional, dalam proses pembelajaran. Nah, di antara dua hal tadi, kira-kira mana yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya Bu. Misalnya tadi ya dengan menghias kelas. Ya, saya setuju sekali Ibu. Ibu itu bisa menjelaskan ya, bisa Ibu jelaskan kelas ini yang seperti apa Bu? Misalnya saya menghias kelas itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa Bu. Oh, berarti Ibu sudah mengamati kebutuhan belajar siswa Ibu di kelas. Dalam menghias kelas ini sendiri, apakah ada orang yang Ibu anggap bisa membantu Ibu? Mungkin ada ya Bu, orang yang bisa saya anggap untuk membantu. Misalnya saya akan nanti berkolaborasi dengan orang tua siswa dan anak-anak sendiri di dalam kelas Bu. Nah, Ibu sampai di sini kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan? Sampai di sini alhamdulillah saya dapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Supaya anak tidak menangis lagi saat ditinggal ibunya, langkah yang bisa saya lakukan misalnya dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, misalnya menghias kelas dengan melibatkan orang tua dan siswa itu sendiri, Ibu. Kira-kira kapan Ibu rencananya ini akan Ibu laksanakan ya? Kapan ya Ibu merencanakannya? Maksudnya melaksanakannya ini kapan? Mungkin lusa ya Bu, baru bisa saya laksanakan. Karena kan ini melibatkan orang tua. Jadi tentunya saya harus berkoordinasi kembali dulu dengan orang tua. Kemudian saya juga harus mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghias kelas itu sendiri. Jujur, saya sangat antusias sekali mau melihat hasilnya. Bagaimana kalau minggu depan kita berbincang-bincang lagi, Bu? Saya doakan semoga rencana bisa berjalan lancar. Apa yang Ibu harapkan bisa tercapai? Bu, terima kasih Bu atas waktunya memberikan solusi pada saya. Iya, sama-sama Bu. Ibu. Assalamualaikum Ibu Triana. Waalaikumsalam Ibu Urini.
Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Dan bagaimana kabar Ibu Rini? Alhamdulillah, Ibu. Kabar saya juga baik-baik saja. Bagaimana, Ibu, murid di dalam kelas? Alhamdulillah kondusif. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, apa nih, Bu, yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Iya Bu Rini, maaf ya saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Jadi saya ini sedang merasa kurang nyaman dengan perilaku seorang murid yang bernama Sylvia. Saya melihat perilakunya kurang terpuji. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Kebetulan saya juga sekarang punya waktu luang. Jadi kita ada kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang. Jadi tadi Ibu memiliki murid yang bernama Sylvia, yang menurut Ibu di dalam kelas itu dia pribadinya kurang baik ya, Bu? Iya, betul Bu. Kira-kira nih, Bu, ya, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap setelah berbicara dengan Ibu Rini, saya punya solusi untuk menghadapi Sylvia ini. Terutama saat Sylvia ada di dalam pembelajaran saya. Ya, jadi Ibu menginginkan adanya solusi setelah percakapan kita nanti ya, Bu, ya? Iya, betul Bu. Berkaitan dengan perilaku murid yang menurut Ibu tadi kurang baik, menurut Ibu sendiri perilaku yang baik itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya, murid yang baik itu adalah datang tepat waktu saat pembelajaran saya maupun pembelajaran guru lain ya Bu ya. Tapi ini kan terutama pada saya dulu. Nah, dia itu juga harus berlaku sopan kepada saya. Kemudian juga merespon ketika pembelajaran saya dengan baik. Nah, tidak pernah membulut dan tidak mengajak teman-teman lulus. Nah, menurut saya itu sudah murid yang baik, Bu. Iya, Ibu. Berarti kalau murid itu berperilaku baik, itu muridnya sudah baik. Maksudnya tadi menurut Ibu, anak yang bisa aktif dalam pembelajaran, anak yang tidak membolos lagi, yang tidak mengajak temannya lain membolos. Nah, kalau misalnya kita buat rentang nilai nih ya, Bu, ya, dari 1 sampai 10, menurut Ibu Sylvia ini berada di rentang mana, Ibu? Kalau menurut saya, Sylvia ini ada di angka 5. Yang kelima ya, Bu, ya. Kenapa saya jadi memilih angka 5? Karena dia suka datang terlambat. Kadang-kadang dalam pembelajaran saya suka bolos. Suka mengajak teman-temannya bolos dalam pembelajaran saya. Nah, dia kurang sopan, terus kurang respon, seperti menyepelekan Bu. Artinya tidak menghargai. Iya. Jadi menurut Ibu dengan perilaku dia yang seperti itu, dia berada di angka 5 sekarang, Bu, ya. Kira-kira apakah Ibu tahu kenapa Sylvia itu berbuat seperti itu, Bu? Apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu? Kira-kira dia seperti itu semuanya karena dia anak guru. Jadi apapun perbuatan yang dia lakukan, walaupun salah, ini
tidak akan disilahkan karena akan dibela oleh orang tuanya. Nah, orang tuanya itu, Bu, guru di sini, rekan kerja saya, Bu, ini. Anak teman saya. Nah, itu. Oh, jadi itu sebenarnya yang menyebabkan Sylvia berbuat seenaknya ya Bu ya. Karena dia ini adalah anak guru yang mengajar di sana juga. Iya, betul. Dan seharusnya kan tidak seperti itu anak guru. Iya, benar sekali Bu ya. Nah, setelah Ibu mengetahui permasalahannya, apa sudah ada upaya dari Ibu untuk mengatasi masalah ini, Bu? Ada, Bu, ini. Upaya saya itu saya menceritakan kepada wali kelasnya tentang perilakunya yang kurang terpuji tadi, dan juga saya juga bicarakannya juga kepada guru BIKA. Nah, supaya diketahui oleh guru BIKA, karena kan guru BIKA itu adalah tentang kesiswaan. Jadi kan harus tahu tentang siswa yang berperilaku seperti itu tadi. Iya, bagus sekali itu Ibu. Upaya yang Ibu lakukan bisa sudah menceritakan ke wali kelas dan guru BK yang ada di sekolah Ibu ya Bu. Kalau saya boleh tahu nih ya Bu ya, setelah perilaku murid yang seperti itu, apakah ada tindakan dari Ibu untuk memanggil murid itu sendiri Bu? Karena dia anak guru, saya merasa tidak enak langsung memanggilnya. Saya merasa kekhawatiran kalau ibunya tidak merespon positif ketika saya memanggil anaknya. Nah, kalau ibunya tidak merespon, malah jadi konflik baru dengan ibunya Sylvia. Jadi saya harus berhati-hati. Artinya saya solusi lain secara halus. Iya, benar sekali ya Bu ya. Ibu takut terjadinya konflik baru kalau ibunya si Sylvia tadi yang teman sejawat Ibu mengajar di sana menjadi salah paham atas apa yang Ibu beritahukan pada dia sendiri. Nah, apakah ada cara lain Ibu yang mungkin bisa Ibu lakukan? Ada. Rencananya sih saya ingin minta bantuan dengan Ibu Arma, teman dekatnya ibunya Sylvia, sebagai penyambung lidah agar direspon positif. Iya Bu, mungkin kita bisa Ibu mencoba alternatif lain tadi ya, dengan Ya. menghubungi Ibu Arma untuk berbicara langsung dengan ibunya Sylvia. Bagus sekali itu Ibu. Selain yang Ibu sebutkan tadi, apakah ada lagi rencana lain yang ingin Ibu lakukan? Oh, ada rencana lain. Pertama, seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, saya ingin bersama-sama dengan guru lain bisa membantu menyelesaikan permasalahan Sylvia ini, karena guru lain juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi saya berharap Sylvia itu dipanggil di hadapan wali kelas, guru BIKA, ibunya Sylvia, dan juga menghadirkan Ibu Arma supaya bisa membantu memberikan pemahaman, penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena kan Ibu Arma ini kan teman dekatnya, diberikan kepercayaan. Nah, tidak mungkin kan teman dekat itu kayak menjatuhkan, itu kan tidak mungkin. Pasti kan ibunya Sylvia ini kan pasti mau kan mendengarkannya kan. Iya,
bagus sekali nih rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya. Ibu akan menghadirkan wali kelas, menghadirkan guru BK, dan juga orang tua, meskipun dia teman sejawat Ibu sendiri di sekolah, dan tentunya Ibu juga akan menghadirkan teman dekatnya Sylvia. Kira-kira nih Bu ya, dari rencana untuk menghadirkan yang orang-orang tadi, keberhasilannya itu seperti apa Bu? Keberhasilannya itu seperti yang saya harapkan, perilaku Sylvia bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hanya suka bolos, jadi tidak bolos. Nah, yang sukanya datang terlambat, jadi tidak datang terlambat lagi. Dan misalnya dia suka mengajak teman-temannya bolos, tidak suka lagi, gitu kan? Tidak mengajak lagi, gitu kan? Nah, akhirnya kan ada perubahan, gitu kan? Nah, berarti itu ya Bu, yang menurut Ibu keberhasilan, ukuran keberhasilannya, yang asalnya dia berperilaku tidak baik bisa berperilaku yang baik lagi. Apalagi ya Bu, dia itu adalah anak guru di sana. Seharusnya dia bisa menjadi teladan bagi teman-temannya yang ada di sekolah itu. iya betul Bu Rini. Seharusnya kan menjadi teladan, gitu kan? Karena anak guru kan tidak mungkin kan anak guru itu kan memberikan contoh yang terbaik apa kata orang, gitu kan? Misalnya, oh anak guru kok kelakuannya kan seperti itu, maka kan orang tuanya itu guru kan, gitu kan? Nah, padahal kan orang tuanya kan tidak tahu kan, ibunya kan tidak tahu, gitu kan, permasalahan anaknya itu kan. Nah, jadi kayak orang menyalahkan, gitu kan. Iya, benar sekali itu Ibu. Apa yang menjadi komitmen Ibu Tri terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nanti Bu? Saya akan mencoba solusi yang saya buat tadi, mencoba sesegera mungkin dilakukan, atau besok kan hari Rabu ya Bu ya. Iya. Saya ingin besok tuh menghubungi Ibu Arma sebagai penyambung lidah. Nah, saya harap itu semoga Ibu Arma itu memberikan pengaruh positif kepada ibunya Sylvia. Iya, jadi nanti hari Rabu Ibu akan menghubungi Ibu Arma untuk diminta bantuan tadi sebagai penyambung lidah Ibu dalam menjelaskan permasalahan yang sedang Ibu hadapi di dalam kelas. Nah, mungkin bisa saya simpulkan Ibu ya, kalau murid di kelas Ibu itu ada yang bermasalah, dia sering membolos, sering mengajak temannya juga untuk ikut membolos, kemudian dia sering datang terlambat. Dia seperti ini berbuat semaunya, seenaknya, karena dia merasa kalau dia itu adalah anak guru. Ya, untuk sementara ini Ibu Triana punya rencana untuk memanggil guru lain yang juga mengajar dia, memanggil guru BK, dan juga meminta bantuan kepada Ibu Arma yang teman sejawat Ibu tadi, yang Ibu anggap dia adalah teman yang akrab dengan orang tuanya Sylvia. Nah, jadi bisa Ibu anggap sebagai penyambung lidah Ibu untuk berbicara dengan ibunya Sylvia. Nah, Ibu, sampai di sini pembicaraan kita, bagaimana dengan perasaan Ibu sendiri? Perasaan saya ya terasa lega dan plong, karena saya berpikiran bagaimana menghadapi Sylvia ini. Setelah berbicara sama ibu ini,
rasanya saya dapat pencerahan. Alhamdulillah Ibu, saya bisa membantu Ibu. Saya sudah tidak sabar nih Bu, ingin mendengar bagaimana nanti hasilnya. Apakah keberhasilannya sampai di mana? Saya tunggu kabarnya nanti ya Bu Triana. Iya Bu Rini. Iya. Kira-kira bagaimana nih Bu? Apa pembicaraan kita cukup sampai di sini Bu? Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan dengan saya? Kiranya itu saja Bu, dan saya sudah mendapatkan pencerahan dari Ibu, dan saya juga ingin nantinya sesegera mungkin besok untuk melaksanakannya agar permasalahan ini terselesaikan dengan baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rini, karena Ibu Rini sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan di kelas saya tentang murid saya yang bernama Sylvia tadi. Sama-sama Ibu, Alhamdulillah saya bisa membantu. Dan memang sudah seharusnya Ibu, kita harus saling membantu kalau kita memiliki kemampuan untuk membantu. Iya. Ya, terima kasih Ibu Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.